Kita lanjut bahas BTTHK Serapi episode 537. Oke, lah gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah pagoda raksasa berwarna emas kini telah muncul di tempat dari festival Clan Yao ini, dan kemudian pintu dari pagoda itu terbuka lebar. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan tersebar dari dalamnya. Tidak butuh waktu yang lama, Yao Xuanyi menyuruh para peserta yang mengikuti kompetisi alkemis untuk segera masuk ke babak kedua, yaitu pemilihan gulungan yang akan dilakukan di dalam pagoda emas raksasa tersebut. 1000 orang alkemis termasuk Xiaoyan kali ini tanpa ragu lagi langsung masuk ke dalam pagoda emas raksasa itu demi mendapatkan gulungan yang luar biasa di dalam sana. Sementara Sun Er hanya menyaksikan kepergian dari suaminya, dan kemudian Sun Er pun berkata, semoga kakak Xiaoyan bisa mendapatkan gulungan yang bagus. Di sisi lain, 5 tetua dari klan kuno, yaitu tetua Yan Yun beserta dengan tetua yang lainnya, pandangan mata mereka juga melihat tajam ke arah pagoda emas, dan kemudian mereka memiliki kemarahan di dalam hatinya akibat Xiaoyan bisa memecahkan rekor dari seorang Yao Yuan. Kali ini Xiaoyan sudah dianggap sebagai duri di dalam hati dari 5 klan kuno. Sun Er, pandangan matanya kini menatap tajam pada 5 tetua dari klan kuno itu, dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, aku harap mereka tidak memiliki niat yang jahat terhadap kakak Xiaoyan. Jika tidak, aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk melenyapkan para tetua itu, meskipun diriku harus menyinggung klan kuno yang lain. Kita berpindah ke bagian dalam dari pagoda obat yang berwarna emas ini. Xiaoyan sekarang telah tiba di dalam tempat itu, dan kemudian dia tidak bertindak secara gegabah. Dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, Xiaoyan pun mulai melakukan penyelidikan pada bagian dalam pagoda ini, dan kemudian Xiaoyan menemukan bahwa sebenarnya pagoda emas ini memiliki 5 lantai. Di lantai keempat, Xiaoyan bisa merasakan adanya resep dari pil obat peringkat ke-7 di tahap abadi. Sementara di lantai kelima, Xiaoyan bisa merasakan sebuah keberadaan yang sangat menakutkan, dan jika dia tidak salah tebak, seharusnya keberadaan itu adalah penjaga dari lantai kelima, dan tempat itu seharusnya memiliki gulungan yang paling tinggi di dalam tempat ini. Ketika semua orang bergerak dan Xiaoyan hanya terdiam menggunakan kekuatan jiwanya, hal itu telah menarik perhatian dari orang-orang yang berada di luar pagoda emas, karena mereka semuanya yang berada di tempat ini bisa menyaksikan apa saja yang dilakukan oleh para kontestan di dalam pagoda emas menggunakan sebuah cermin raksasa yang telah diciptakan oleh Yao Xuanyi. Melihat Xiaoyan hanya bisa terdiam, hal itu membuat para tetua dari Clan Yao tiba-tiba saja melihat satu sama lain, dan kemudian mereka mengatakan, bocah bernama Xiaoyan ini benar-benar menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan struktur kedalaman dari pagoda emas. Yao Yuan kini melihat pada Yao Xuanyi yang berada di sebelahnya, dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, bocah ini benar-benar luar biasa. Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi, Yao Yuan mengetahui untuk bisa membentuk istana jiwa bagi seorang alkemis itu membutuhkan kekuatan jiwa yang luar biasa, dan setidaknya harus melangkah ke tahap negeri dongeng. Setelah seseorang mampu membentuk istana jiwa di dalam tubuhnya, maka jumlah lantai yang berada di dalam istana jiwa itu juga akan menentukan batas kekuatan jiwa seseorang di masa depan. Pada akhirnya, tingkatan-tingkatan yang berada di lantai dari istana jiwa ini dibagi dari lantai 1 sampai lantai 3 itu bernama tahap Taishu. Lantai 4 sampai lantai 6 itu bernama Hua Yuan. Sementara lantai 7 sampai lantai ke-9 itu bernama Shen You. Dan level ini juga masih dibagi menjadi 3, yaitu awal, menengah, dan juga akhir. Adegan barusan dari seorang Xiaoyan yang mampu menghancurkan batu kristal jiwa itu membuat seorang Yao Yuan mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan jiwa dari seorang Xiaoyan telah mampu melangkah ke tahap Hua Yuan. Dan jika tidak salah tebak, seharusnya Xiaoyan kekuatan jiwanya telah mampu mengisi sampai lantai keempat. Kali ini, Yao Yuan juga merasa sepertinya istana jiwa yang dibentuk oleh Xiaoyan setidaknya memiliki 5 lantai atau lebih. Dan tebakan itu tentu saja salah, karena istana jiwa milik Xiaoyan memiliki 9 lantai. Di sisi lain,
Yao Yuan sebagai orang terkuat di dalam klan Yao ini, istana jiwa yang berada di dalam tubuhnya hanya bisa dibangun sampai 8 lantai saja. Dan saat ini kekuatan jiwanya juga telah mengisi ke lantai kelima. Itu artinya kekuatan jiwa dari seorang Yao Yuan telah mencapai tahap menengah level Hua Yuan. Dan dia merasa bahwa level Xiaoyan masih berada di bawahnya. Namun lagi-lagi pemikiran dari seorang Yao Yuan ini salah, karena Xiaoyan berada di atasnya. Selama ini seorang Yao Yuan telah menghabiskan banyak sumber daya di dalam klan Yao ini, dan setelah hampir 1000 tahun lamanya, dia baru saja sampai di level Hua Yuan. Hal itu membuat seorang Yao Yuan ini merasa dan juga kebingungan bagaimana caranya Xiaoyan berkultivasi tentang kekuatan jiwanya. Usia yang masih sangat muda, tapi memiliki kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Setelah beberapa saat Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi apa saja yang berada di dalam pagoda berwarna emas ini. Detik berikutnya, Xiaoyan kembali masukkan kekuatan jiwa itu. Lalu, dia buru-buru melesat menuju lantai kelima yang merupakan lantai teratas dari pagoda emas. Xiaoyan ingin mendapatkan gulungan yang paling kuat di dalam tempat itu. Tidak butuh waktu yang lama, Xiaoyan pun kini telah tiba di lantai kelima dari pagoda emas. Supaya penjaga yang berada di dalam tempat ini keluar dari tempat persembunyiannya, Xiaoyan kemudian menggunakan kekuatan jiwa yang luar biasa untuk menarik keluar penjaga tersebut. Hingga akhirnya, pung! Fluktuasi kekuatan jiwa yang cukup mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, dan hal itu menyebar ke seluruh pagoda emas ini. Bahkan orang-orang yang berada di lantai pertama, kedua, ketiga, keempat, tanpa sadar mereka langsung berlutut. Raut wajah mereka semuanya telah berubah menjadi sangat jelek. Dan kemudian salah satu pemuda yang sambil berlutut, dia mengatakan, sungguh tekanan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Siapa sebenarnya orang yang memiliki kekuatan jiwa seperti ini? Pada akhirnya, trik yang dilakukan Xiaoyan telah benar-benar berhasil. Dengan fluktuasi kekuatan jiwa yang barusan dia keluarkan, saat ini sebuah riak energi telah muncul tidak jauh di depan sana. Cahaya putih mendekat ke arah Xiaoyan, dan detik berikutnya, pung! Badai energi telah dilepaskan dari dalam cahaya putih tersebut dan kemudian berubah menjadi seekor naga berwarna perak. Semua orang yang berada di luar dari pagoda emas, mereka pun pada akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya naga berwarna perak itu adalah penjaga di lantai kelima. Dan orang-orang ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan berani memprovokasi penjaga lantai kelima yang merupakan naga perak itu. Yao Yizhen sekarang juga telah memperhatikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, ambisi dari orang ini tidaklah kecil. Aku penasaran, dia sedang mengincar gulungan tertinggi. Mungkinkah dia akan benar-benar berhasil mendapatkan hal itu? Mendengarkan suara dari seorang Yao Yizhen, Si Wushuang yang berasal dari klan Xi dan kali ini berada di sebelah dari Yao Yizhen kemudian mengatakan, saudara Yao, sebenarnya resep apa yang berada di lantai kelima? Yao Yizhen kemudian segera menimpali perkataan dari Si Wushuang itu yang berada di lantai kelima. Sebenarnya hanya satu gulungan resep, dan itu berada di tingkat setengah suci. Selama ini tidak ada yang bisa mendapatkannya. Meskipun festival klan Yao ini diadakan selama ratusan tahun, namun orang bernama Xiaoyan itu benar-benar mencoba untuk mendapatkan gulungan tersebut. Detik berikutnya, Shen Hong pun berteriak, Xiaoyan, apakah kau sebenarnya sedang cari mati? Xiaoyan tidak menanggapi perkataan dari Shen Hong itu, dan kemudian Ling Xi kali ini membela Xiaoyan. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya di dalam tempat ini ada seseorang yang banyak omong. Shen Hong, jika kau tidak takut mati, silahkan kau maju dan lawan naga perak itu. Namun jika kau tidak memiliki kemampuan, lebih baik kau tutup mulutmu itu. Mendengarkan kata-kata dari seorang Ling Xi membuat raut wajah dari Shen Hong langsung berubah dipenuhi dengan kemarahan. Namun Xiaoyan, pandangan matanya sekarang masih terlihat cukup santai ketika dia melihat pada naga perak yang masih melesat ke arahnya. Para tetua dari 5 klan kuno yang berada di luar pagoda juga telah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan menggunakan sebuah cermin raksasa yang berada di atas pagoda itu. Dan kemudian tetua dari klan Yan
yang bernama Yan Yun tiba-tiba saja mengatakan, benar-benar bocah yang tidak tahu diri. Apakah dia pikir mendapatkan gulungan itu sangatlah mudah? Jika memang begitu, pasti sejak dulu sudah didapatkan oleh orang lain. Hun Kuji saat ini juga berkata, meskipun Soyen berhasil mendapatkan gulungan tersebut, apakah dia pikir akan bisa memperbaiki pil obat yang tertulis di dalam gulungan resep itu? Lei Qianren kemudian mengatakan, sudahlah, kalian berdua tidak perlu berisik. Mari kita lihat saja pertunjukan yang akan dilakukan oleh bocah tersebut. Waktu pun terus berlalu, sementara Soyen masih melakukan pertempuran yang cukup sengit melawan naga perak. Dan kali ini hanya tinggal beberapa menit tersisa. Para kontestan lain telah meninggalkan ruangan ini karena mereka juga telah mendapatkan gulungan masing-masing. Yao Xuanyi yang berada di luar dari pagoda emas tiba-tiba saja mengirimkan sebuah pesan suara kepada beberapa orang yang masih berada di dalam pagoda emas ini. Waktu yang tersisa tinggal beberapa menit lagi. Untuk kalian yang sudah mendapatkan gulungan, segeralah keluar. Sementara yang belum mendapatkan gulungan, kalian akan diberikan gulungan secara acak. Entah itu mendapatkan gulungan tingkat tinggi atau tingkat rendah, semuanya tergantung pada keberuntungan sendiri. Mendengarkan ucapan dari Yao Xuanyi dari luar sana, beberapa orang tiba-tiba saja keluar dari dalam tempat ini, dan hampir 90% mereka yang telah masuk ke dalam pagoda emas sudah mendapatkan resep sesuai yang mereka inginkan, dan mereka berhak mengikuti putaran ketiga. Kali ini semua orang telah benar-benar keluar dari dalam pagoda emas dan hanya tersisa Soyen seorang diri. Ling Xi yang sudah keluar sejak tadi, dia berdiri di samping dari Sun Er. Pandangan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kemudian dia berbisik kepada Sun Er di sebelahnya. Kenapa Soyen belum keluar juga? Sebenarnya apa yang masih dia lakukan di dalam tempat itu? Sun Er kemudian menimpali perkataan dari Ling Xi ini. Kau tenang saja, kakak Soyen pasti akan segera keluar tepat waktu. Dan kemudian baru saja Sun Er mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja pung! Sebuah ledakan yang sangat besar terjadi dari dalam pagoda. Yao Xuanyi ketika menyaksikan hal seperti ini, buru-buru melompat untuk mendekati pagoda emas dan kemudian dia pun berkata, sebenarnya apa yang telah terjadi pada pagoda ini? Sebuah fluktuasi energi yang sangat mengerikan terus menyebar dari dalam pagoda emas, dan hal itu membuat pagoda emas bergetar dengan cara yang luar biasa. Ini merupakan pemandangan yang baru terjadi pertama kali ini. Yao Yuan ketika menyaksikan hal seperti itu, buru-buru berteriak, Yao Xuanyi dan juga para tetua yang lainnya, keluarkan segel jiwa tanpa ragu lagi sesuai dengan perintah dari seorang Yao Yuan. Sekarang Yao Xuanyi bersama dengan para tetua dari klan Yao ini mengeluarkan kekuatan jiwa dari dalam tubuh masing-masing dan kemudian dialirkan ke dalam pagoda emas untuk menenangkan pagoda ini karena getarannya benar-benar tidak biasa. Tidak lama kemudian, sebuah hantaman yang sangat keras muncul dari dalam pagoda. Hal itu sampai menghancurkan pintu pagoda ini dan kemudian menimbulkan kabut putih yang cukup tebal. Sosok dari seorang Soyen keluar dengan cara yang cukup santai dan kemudian dia sambil tersenyum berkata pada semuanya, aku tidak terlambat bukan? Kali ini di tangan dari seorang Soyen telah memegang sebuah gulungan yang berwarna emas, dan itu adalah gulungan tertinggi yang berada di dalam pagoda emas ini. Raut wajah dari banyak penonton yang berada di dalam tempat ini maupun para kontestan dibuat benar-benar sangat melongo karena mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Soyen akan berhasil mendapatkan gulungan resep terkuat di dalam pagoda emas. Yao Xuanyi dan juga Yao Yuan, pandangan matanya melihat ke arah Soyen dengan rasa tidak percaya. Namun inilah faktanya. Detik berikutnya, tetua Senki tiba-tiba saja berkata, aku tidak menyangka bahwa di dalam tempat ini ada beberapa orang yang tidak tahu tingginya langit dan juga dalamnya bumi. Meskipun kau mendapatkan gulungan tertinggi, apakah kau pikir dirimu bisa memurnikan pil obat sesuai dengan resep yang tertulis di dalamnya? Leluhur Yan Yun menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menambahkan perkataan dari Senki ini. Kenapa kau harus mempedulikan hal seperti itu? Dia hanyalah bocah gegabah dan aku sangat percaya bahwa ketika dia memurnikan resep
yang tertulis di dalamnya, maka sama artinya dengan menghancurkan diri sendiri. Soyen melihat pada Yan Yun dan juga Senki sambil mengatakan, terima kasih banyak atas kata-kata yang cukup bagus dari dua senior. Namun ini adalah kompetisi alkemis. Kalian yang tidak memiliki hubungan dan juga bukan peserta tidak wajib memberikan komentar. Dan aku juga berpikir apabila kalian berdua masuk ke dalam tempat ini sebagai kontestan, pasti juga tidak akan bisa mendapatkan gulungan ini. Bagaimanapun juga, di tempat ini kekuatan harus ditunjukkan, bukan hanya kata-kata dan juga omong kosong belaka seperti kalian berdua itu yang sangat lucu. Mendengarkan kata-kata sombong dari seorang Soyen membuat raut wajah dari Yang Yun dan juga Senki berubah dalam sekejap penuh dengan kemarahan, dan kemudian mereka berdua pun berteriak dengan keras, bocah sialan, apakah kau tahu sedang berbicara dengan siapa? Yan Yun juga menimpali perkataan dari Senki. Sepertinya bocah ini harus diberikan pelajaran. Detik berikutnya Sun segera melihat pada mereka berdua, lalu dia pun segera mengeluarkan api berwarna emas dari dalam tubuhnya yang membentuk gagak emas sambil mengatakan, jika kalian berdua berani maju untuk melakukan sesuatu pada suamiku, maka aku juga tidak segan-segan untuk keluar menemani permainan kalian berdua, dan aku ingin melihat kekuatan yang kalian miliki. Mendengarkan ucapan dari seorang Sun dan juga melihat api emas yang sangat mengerikan membuat raut wajah dari kedua tetua ini terlihat sangat ketakutan. Yao Yuan tiba-tiba saja berkata, sudahlah, ini adalah kompetisi dan juga festival besar dari klan Yao milikku. Jadi tolong jangan buat keributan. Nona cantik, tolong matikan apimu. Mendengarkan hal seperti ini, Sun menganggukkan kepalanya dan kemudian dia kembali menyimpan gagak emas ke dalam tubuhnya. Yao Yuan cukup lega ketika dia menyaksikan hal seperti ini, dan kemudian dia melihat pada Yao Xuanyi sambil mengatakan, Yao Xuanyi, karena semua kontestan telah berhasil mendapatkan resep, mari kita lanjutkan pada babak ketiga. Dan ini pasti akan menjadi babak yang paling menegangkan dan juga paling menarik perhatian. Mendengarkan kata-kata dari seorang Yao Yuan membuat Yao Xuanyi hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata pada semua kontestan yang berada di dalam tempat ini, karena kalian semuanya sudah berhasil melewati babak kedua, maka selanjutnya kita akan mulai babak ketiga yang bisa disebut sebagai babak sesungguhnya dari kompetisi untuk memeriahkan festival klan Yao ini. Seperti yang telah aku katakan sebelumnya, kita telah melakukan begitu banyak persiapan hingga tingkat ini, dan hal paling mendasar bagi seorang alkemis adalah memurnikan pil obat. Di babak ketiga yang juga merupakan babak terakhir, kalian akan dikirimkan menuju lembah obat secara bersama-sama. Dan di dalam sana, kalian akan memiliki waktu 1 bulan untuk bisa mengumpulkan bahan obat sesuai dengan resep yang telah tertulis di tangan kalian masing-masing. Mereka yang belum mampu mengumpulkan bahan obat selama kurun waktu 1 bulan ini akan dianggap gagal. Dan setelah mengumpulkan bahan obat, kalian bisa mulai memurnikan pil obat. Tapi ingat, begitu orang lain mulai memurnikan pil obat ini, mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Jika tidak, sesuai dengan aturan yang telah kita buat, kalian akan didiskualifikasi apabila memberikan serangan pada seseorang yang telah memurnikan pil obatnya. Juara terakhir dan juga pemenang akan dinilai dari level obat dan juga tingkat kemurnian yang berada di dalamnya. Dan juara terakhir ini akan memiliki kualifikasi untuk menantang juara pertama di dalam klan Yao. Apabila berhasil mengalahkan juara pertama itu, maka gelar alkemis nomor 1 di dunia akan dipindahkan menjadi milik pemenang. Selama ini, dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, juara pertama masih menjadi milik dari klan Yao kita. Aku penasaran apakah kali ini juara pertama akan menjadi milik orang lain. Apakah kalian semuanya sudah mengerti tentang yang kukatakan barusan? Para kontestan menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berkata secara serempak, mengerti tetua. Yao Xuanyi hanya tersenyum dan kemudian dia pun mengatakan, jika kalian semuanya sudah mengerti, mari kita mulai babak ketiga ini, lembah obat.
merupakan tempat terlarang bagi klan Yao kita. Ada 10 puncak yang berada di dalam lembah obat itu. Semoga kalian beruntung mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam sana. Setelah mengatakan hal seperti ini, Yao Xuanyi melambaikan tangannya dan kemudian sebuah gulungan berwarna emas kini telah muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu lagi, dia melemparkan gulungan berwarna emas itu ke arah langit. Yang detik berikutnya, sebuah gerbang raksasa kini telah muncul, dan itu adalah gerbang yang akan digunakan untuk menuju lembah obat yang merupakan lokasi terakhir dari kompetisi alkemis ini. Kita berpindah pada lembah obat dari klan Yao. Tempat itu sebenarnya adalah tempat yang benar-benar luas dan berupa pegunungan serta lembah yang tidak terhitung jumlahnya. Satu persatu, para kontestan kini telah memasuki lembah obat dan mereka harus berburu bahan-bahan obat seperti yang tertulis di dalam gulungan resep yang telah mereka dapatkan di dalam tempat ini. Dan setelah berhasil mendapatkan hal seperti itu, maka mereka bisa memulai memurnikan pil obat sesuai dengan resep yang tertulis pada gulungan yang telah didapatkan masing-masing. Selain itu, di dalam lembah obat ini yang tampaknya cukup tenang, ada bahaya yang tidak terduga. Dan itu juga tidak boleh diremehkan, karena pada dasarnya binatang-binatang ajaib yang cukup kuat telah berada di dalam tempat ini dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan beberapa binatang ajaib telah ada yang berada di puncak dari bintang 7 dosian, dan itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan oleh para kontestan ini. Jika tidak, mungkin nasib mereka akan berakhir dengan buruk di dalam tempat ini. Di atas altar pegunungan sekarang telah muncul sebuah cermin raksasa, sehingga banyak orang yang berada di dalam tempat ini bisa menyaksikan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan para kontestan dan telah memasuki lembah obat itu. Mereka yang menjadi penonton benar-benar antusias dan juga penasaran siapa yang akan menjadi pemenang di dalam kompetisi alkemis Festival Klan Yao. Pandangan mata dari Sun Er sekarang melihat ke arah cermin dan kemudian dia pun berdoa, "Kakak Soyen, kau pasti akan bisa menjadi juara pertama di dalam kompetisi kali ini dan kau akan bersinar dengan cahaya yang paling terang." Ini adalah doa terbaik dari istrimu. Soyen yang juga telah berada di dalam lembah obat, pandangan matanya sekarang melihat pada tempat sekeliling dan kemudian Soyen berkata, "Sungguh luar biasa. Energi dari atribut kayu yang berada di dalam tempat ini benar-benar pekat. Andai saja aku bisa mengontrol kekuatan dari atribut kayu yang berada di dalam tubuhku, dan jika ditambahkan dengan kekuatan dari atribut api, mungkin efektivitas kekuatan tempur dari diriku akan bisa melambung dengan pesat." Detik berikutnya Soyen segera menyipitkan matanya karena dia telah melihat seseorang dari klan kuno. Soyen pun hanya bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya mereka akan cari gara-gara. Jika begitu majulah, aku sudah siap bertarung di dalam tempat ini. Baru saja Soyen mempersiapkan diri akan melakukan pertarungan, tiba-tiba saja orang dari klan kuno itu malah menghindar dari seorang Soyen. Dan itu adalah Yan Xuan bersama dengan Shen Hong. Selanjutnya, Yao Yizhen dan juga Yao Yixuan juga telah muncul. Namun, laki-laki keduanya tampak menghindari Soyen. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Sepertinya karena pengaruh dari babak pertama dan juga babak kedua, mereka tidak berani lagi untuk bermacam-macam, apalagi menyinggung diriku. Dan di babak 3 ini, mereka sengaja menghindar. Namun samar-samar aku bisa merasakan bahwa sebenarnya mereka sedang merencanakan sesuatu. Menjadi keputusan yang tepat bagi diriku menerima permintaan kerjasama dari seorang Lingxi. Tapi sekarang, di manakah gadis itu? Kenapa semenjak memasuki tempat ini, aku tidak menemukan sosok dari Lingxi? Sepertinya aku harus menemukan dirinya. Mungkinkah dia telah berada di bagian terdalam dari lembah obat ini? Jika begitu, aku juga akan menuju bagian terdalam dari lembah obat dan kemudian mencari bahan-bahan obat yang aku butuhkan sambil menemukan Lingxi." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun langsung melanjutkan perjalanan menuju bagian terdalam dari lembah obat. Dan sepanjang perjalanan ini, Soyen juga membaca berbagai bahan dari gulungan resep yang berada di tangannya. Dan Soyen juga berusaha
untuk menemukan bahan-bahan yang tertulis di dalam gulungan itu. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Soyen kali ini duduk di atas sebuah batu yang besar dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, setelah mengumpulkan bahan-bahan ini selama 3 hari, aku masih memiliki pemahaman yang lemah tentang situasi umum dari lembah obat ini. Selain itu, juga masih ada 4 bahan obat yang aku butuhkan supaya diriku langsung bisa memperbaiki resep obat peringkat setengah ke-8 ini. Semoga saja aku beruntung menemukan keempat bahan tersebut. Jika tidak, maka diriku hanya akan berakhir di dalam kegagalan. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja ada fluktuasi energi yang terpancar di depan sana. Dan itu membuat pepohonan yang berada di depan dari Soyen berguncang dengan cara yang luar biasa. Soyen, pandangan matanya melihat tajam pada pohon-pohon yang berguncang itu. Dan kemudian dia berkata, sial, aku lupa bahwa tempat ini merupakan bagian terdalam dari lembah obat. Beberapa monster yang sangat kuat telah tinggal di dalam tempat ini. Dan sepertinya itu adalah salah satu monster penguasa di dalam wilayah ini. Aku harus berhati-hati. Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja kabut berwarna hijau ini telah keluar dari balik pohon. Dan hal itu langsung memancarkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan, namun juga dibarengi dengan aroma yang cukup sejuk. Tiba-tiba saja sosok yang tingginya sebesar manusia keluar dari dalam kabut hijau. Dan kemudian Soyen ketika melihat hal seperti ini, dia secara spontan berkata, sebenarnya itu adalah iblis boneka kayu. Di luar sana, Tetua Senki dan juga Tetua Yan Yun saling memandang satu sama lain dan kemudian keduanya tertawa. Tetua Yan Yun pun lalu mengatakan, sepertinya bocah bernama Soyen itu telah sial. Dia sebenarnya bertemu dengan iblis boneka kayu setelah memasuki lembah obat itu. Tetua Senki kemudian mengatakan, benar, iblis boneka kayu merupakan salah satu dari binatang ajaib terkuat dan juga menakutkan di dalam lembah obat ini. Dia telah tinggal lama di dalam tempat itu dan kemudian menyerap berbagai energi kayu yang berada di dalamnya, sehingga membuat kekuatannya sebanding dengan seseorang yang berada di tahap puncak bintang 7 Desian. Aku ingin melihat apakah bocah bernama Soyen bisa menghadapi iblis boneka kayu. Sementara Soyen sekarang memandangi iblis boneka kayu dengan cara yang cukup ngeri. Di sisi lain, Sun yang juga telah menyaksikan Soyen berhadapan dengan makhluk itu hanya bisa mengepalkan tinjunya dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah binatang ajaib tipe kayu. Meskipun tubuhnya hanya sebesar manusia, namun itu bisa dibandingkan dengan peri kayu. Dan kelangkaan dari peri 5 elemen itu sebenarnya sama dengan api suci. Ngomong-ngomong, ketika aku menyebutkan tentang peri, aku jadi ingat dengan Xiaoyi yang merupakan peri api. Kemana dia pergi selama ini? Aku tidak pernah melihat dirinya berada di sisi dari kakak Soyen. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan melakukan pertarungan melawan iblis boneka kayu ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 538. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari iblis boneka kayu terus melihat ke arah Soyen dengan cara yang cukup tajam. Namun Soyen tidak takut sama sekali dilihat oleh makhluk tersebut. Kali ini Soyen malah tersenyum dan kemudian dia mengatakan, apa kau lihat-lihat? Pertemuan kita sebenarnya memang sudah ditakdirkan. Tanpa banyak berbicara, tiba-tiba saja iblis boneka kayu mengeluarkan kekuatan hijau dari dalam tubuhnya dan dia memasukkan pada pepohonan yang berada di sampingnya. Dalam waktu yang cukup singkat, pepohonan yang berada di sampingnya itu pun kini telah langsung memanjang, mengeluarkan akar-akar yang sangat tajam dan akan memberikan serangan terhadap Soyen. Menyaksikan hal seperti itu membuat Soyen cukup kaget. Dia pun segera bergerak mundur sambil berteriak, transformasi pertama Dewa Naga. Tubuh dari Soyen langsung diselimuti oleh sisik-sisik naga berwarna emas dan detik berikutnya,
akar-akar kayu yang tajam tersebut tidak mampu menembus tubuh dari Soyen. Soyen kemudian mengambil pedang berat kuno api surgawi miliknya, lalu mengatakan, "Karena kau sepertinya ingin bermain-main dengan diriku, maka aku akan mengikuti permainan darimu. Semoga ini mengasihkan." Tanpa ragu, Soyen langsung memberikan tebasan menggunakan pedang berat kuno api surgawi tersebut, dan kekuatan api yang luar biasa kini telah meluncur dengan cara yang sangat cepat. Namun, iblis boneka kayu tidak takut dan kemudian dia melambaikan tangannya. Pohon besar yang berada di sebelahnya kini telah langsung berubah menjadi perisai pohon raksasa. Akhirnya, pung! Biar perisai pohon raksasa telah dihantam oleh gelombang api milik Soyen dan membuatnya terbakar. Tidak mau kalah dari seorang Soyen, lagi-lagi iblis boneka kayu mengeluarkan kekuatan hijau dari dalam tubuhnya, dan kemudian hal itu disalurkan pada pohon, yang kemudian pohonnya berubah menjadi elang kayu raksasa. Tidak butuh waktu yang lama, elang itu pun meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Soyen. Menyaksikan hal seperti ini, Soyen menyipitkan matanya dan kemudian dia kembali menebaskan pedangnya sambil berkata, "Kekuatan tebasan pedang langit." Sras. Sebuah kekuatan energi yang tidak terlihat dikeluarkan dari dalam pedang berat kuno api surgawi milik Soyen. Hal itu meluncur dan kemudian mengenai elang kayu raksasa itu. Detik berikutnya, elang kayu raksasa langsung diubah menjadi irisan-irisan kayu kecil oleh Soyen. Karena itu adalah kekuatan spesial dari tebasan pedang langit. Merasa bahwa Soyen adalah lawan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Hal itu membuat iblis boneka kayu ini akan menjadi semakin serius. Namun detik berikutnya, tubuh dari Soyen tiba-tiba saja menghilang dan dia ini telah muncul di samping dari iblis boneka kayu. Tanpa ragu, Soyen pun memberikan tebasan dengan kekuatan penuh. Akhirnya, pung! Diar! Ternyata tebasan yang dilakukan Soyen bukan untuk memberikan serangan pada iblis boneka kayu ini, dan itu dilakukan pada sisi lain dari tempat ini yang memiliki energi untuk memata-matai. Cara gampangnya adalah energi CCTV. Ketika energi CCTV yang berada di dalam tempat ini dihancurkan oleh Soyen, sekarang cermin raksasa yang berada di atas dari altar pegunungan telah menjadi gelap dan tidak lagi menunjukkan apa yang dilakukan oleh Soyen itu. Semua orang yang telah menjadi penonton, raut wajah mereka benar-benar dibuat sangat terkejut dan kemudian saling melihat satu sama lain sambil mengatakan, apa yang telah terjadi sebenarnya? Kenapa energi yang berada di tempat dari Soyen tiba-tiba saja hancur? Di sisi lain, Sun-er tidak terkejut sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, karena Sun-er paham dengan karakter dari Soyen. Jika dia tidak ingin diawasi, dan sepertinya Soyen memiliki rencana sendiri terhadap iblis boneka kayu. Yao Xuanyi tiba-tiba saja mengatakan Soyen telah terjebak pertempuran dengan iblis boneka kayu, dan energi yang menampilkan gambar di dalam tempat itu juga telah hancur. Kita tidak bisa campur tangan dalam hal ini, dan sepertinya kita juga tidak akan pernah bisa melihat ending pertempuran antara Soyen dan juga iblis boneka kayu. Sun-er ketika dia tidak sengaja mendengarkan kata-kata dari seorang Yao Xuanyi hanya bisa tersenyum, dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, kakak Soyen benar-benar pintar. Kali ini iblis boneka kayu melihat ke arah Soyen dengan cara yang penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya serangan dari Soyen bukan untuk menyasar dirinya, namun untuk menyasar energi CCTV yang berada di dalam tempat ini. Soyen segera tersenyum pada iblis boneka kayu dan kemudian dia bertanya, tenanglah, kau jangan galak-galak seperti itu. Aku hanya ingin berteman dengan dirimu. Iblis boneka kayu menimpali perkataan dari Soyen. Berteman? Omong kosong. Aku tidak ingin berteman dengan manusia jahat. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari iblis boneka kayu berubah menjadi sinar cahaya hijau, dan kemudian dia melesat untuk meninggalkan Soyen. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia membentuk segel di tangannya sambil mengatakan, kau tidak akan pernah bisa lari dari diriku. Tablet darah pemakan jiwa. Pada akhirnya, sebuah tablet batu yang sangat besar ini telah turun dari langit, dan kemudian pung! Hal itu pun menimpa tubuh dari iblis boneka kayu dan kemudian membuatnya tidak bisa bergerak. Soyen segera mendekati iblis boneka kayu dan kemudian dia sambil berjongkok mengatakan, hei iblis boneka kayu, aku tidak akan menyakiti dirimu dan aku memang ingin berteman dengan dirimu.
Iblis boneka kayu tiba-tiba saja berkata, "Kalian para manusia adalah sekelompok orang yang munafik. Kalian adalah orang yang jahat. 1000 tahun yang lalu, manusia sialan itu telah mengambil esensi yang berada di dalam tubuhku. Dan kali ini, mungkin kau juga datang untuk mengambil esensiku. Jika bukan karena aku memiliki kekuatan iblis di dalam tubuhku, mungkin sumber kekuatanku akan benar-benar rusak. Pergilah, aku tidak ingin berteman denganmu. Aku hanya ingin hidup tenang." Soyen kemudian mengatakan, "Sudahlah, jangan marah-marah seperti itu. Bagaimana jika kita membuat sebuah kesepakatan?" Iblis boneka kayu kemudian menimpali, "Kesepakatan macam apa?" Soyen kemudian mengatakan, "Aku akan membantu dirimu memecahkan kesulitan yang kau hadapi selama ini. Dan juga aku akan membantu dirimu memulihkan vitalitas di dalam tubuhmu. Lalu aku juga akan membantu dirimu untuk kembali ke dalam dunia iblis. Sementara kau akan memberikan kekuatan yang berada di dalam tubuhmu. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Raut wajah dari iblis boneka kayu ini dalam sekejap saja berubah. Dan kemudian dia berkata, "Apa? Kau akan membantuku untuk kembali ke dalam dunia iblis? Sebenarnya kau siapa?" Soyen sambil tersenyum, dia mengatakan, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah manusia yang pernah pergi ke dalam dunia iblis secara kebetulan. Dan ngomong-ngomong, asal kau tahu sekarang, dunia iblis sudah bersatu kembali. Tempat itu sudah menjadi damai. Tidak ada keributan sama sekali di dalamnya. Dan kau akan bisa hidup tenang di dalam dunia iblis." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat raut wajah dari iblis boneka kayu berubah dalam seketika. Dan tampaknya dia akan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Soyen ini. Soyen masih menunggu iblis boneka kayu untuk berbicara. Namun orang ini sepertinya masih ada keraguan di dalam pandangan matanya. Hal itu membuat Soyen kemudian mengatakan, "Jadi bagaimana keputusanmu? Setuju atau tidak membuat kesepakatan dengan diriku?" Iblis boneka kayu menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Baiklah, untuk sekali ini saja aku kembali mempercayai seorang manusia. Mudah-mudahan kau tidak membohongiku seperti orang itu. Jika kau sampai membuatku kecewa dan benar-benar berniat jahat serta membohongiku, aku akan melakukan penghancuran diri. Bahkan jika aku tidak bisa menyeretmu ke dalam neraka, tapi kau pasti akan terluka parah akibat penghancuran diri dariku." Soyen kemudian mengatakan, "Tenanglah, kau bisa percaya dengan diriku." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen melambaikan tangan dan kemudian tablet darah pemakan jiwa menghilang dalam seketika. Iblis boneka kayu yang tadi terhimpit sekarang juga berdiri kembali dan kemudian dia melihat ke arah Soyen. Soyen pun lalu mengatakan, "Iblis boneka kayu, kau adalah penduduk dari dunia iblis. Tapi kenapa dirimu bisa berada di dalam tempat ini? Bagaimana ceritanya? Dan juga apa yang sedang kau lakukan? Selain itu, aku samar-samar juga bisa merasakan kekuatan aneh di dalam tubuhmu. Tampaknya ini bukan kekuatan aslimu." Iblis boneka kayu menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Yang kau katakan memanglah benar. Aku telah memalsukan jejak energi yang berada di dalam tubuhku. Pada saat itu, aku tidak sengaja keluar dari dalam dunia iblis untuk berjalan-jalan dan kemudian bertemu dengan Yao Yuan. Orang itu mengajakku dan kemudian menjanjikan sesuatu pada diriku yang membuatku menjadi tergiur dengan janji palsunya. Dia mengatakan padaku bahwa dirinya akan membantuku untuk naik level dan kemudian dibawa ke dalam tempat ini. Namun nyatanya dia malah mengambil sumber energi yang berada di dalam tubuhku, sehingga hal itu membuatku tidak mengalami kemajuan selama ribuan tahun. Aku telah tinggal di dalam tempat ini. Energi asal yang aku miliki hanya pulih setengah saja. Ngomong-ngomong, apakah yang kau katakan tadi benar? Bahwa kau bisa membantu masalah yang kualami, yaitu akan mengirimkan diriku kembali ke dalam dunia iblis. Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian mengatakan, "Kenapa juga aku harus bohong? Aku memang bisa mengembalikan dirimu ke dalam dunia iblis. Namun sebelum melakukan hal seperti itu, pertama-tama kau harus meningkatkan kembali kekuatan di dalam tubuhmu. Jika tidak, maka kau tidak akan pernah mampu bertahan di dalam lorong dimensi untuk menuju dunia iblis itu." Iblis boneka kayu menganggukkan kepalanya dan kemudian dia segera berkata, "Selanjutnya, apa yang ingin kau lakukan?" Soyen terdiam sejenak, lalu dia mengatakan, "Kau kan telah berada di dalam tempat ini dalam jangka waktu yang cukup lama, dan kau juga tahu bahwa di tempat ini ada bahan obat yang sangat berharga.
Kebetulan aku membutuhkan beberapa bahan obat dan sepertinya kau bisa menunjukkan pada diriku letak dari bahan obat yang akan kukatakan. Selain itu, aku akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatanmu pada kondisi kekuatan puncak. Dan sisanya serahkan padaku. Iblis boneka kayu menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, tapi bahkan jika kekuatanku kembali ke dalam kondisi puncak, sumber energi yang berada di dalam tubuhku telah benar-benar rusak. Selain itu, masih ada ribuan tahun waktu yang harus kubutuhkan sebelum aku bisa memicu kemunculan dari bencana kesengsaraan, kenaikan level, dan bahkan jika aku mampu menimbulkan atau memunculkan bencana kenaikan level itu dengan keadaanku yang sekarang, aku tidak akan pernah bisa mengatasi bencana seperti itu. Dan kemungkinan aku akan langsung hancur ketika disambar oleh petir. Soyen tersenyum dan kemudian dia menimpali. Untuk hal itu kau tidak perlu khawatir. Serahkan saja padaku, kan aku sudah bilang. Lagi pula, aku masih membutuhkan kekuatan di dalam tubuhmu untuk melunakkan inti Dao bertipe kayu yang berada di dalam tubuhku. Aku berjanji akan membuatmu sukses, mengalami kenaikan level, dan juga mencapai kekuatan puncak. Raut wajah dari iblis boneka kayu tampak senang dan kemudian dia menganggukkan kepalanya ke arah Soyen. Selanjutnya, Soyen pun mengatakan, tapi tunggu sebentar. Tujuanku masuk ke dalam tempat ini adalah untuk berpartisipasi di dalam festival Clan Yao. Jadi, tolong berikan aku peta lengkap dari lembah obat ini dan juga beberapa bahan obat yang aku butuhkan. Iblis boneka kayu kemudian menimpali, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku akan segera membuatkan peta terperinci untuk dirimu dan juga mempersiapkan bahan-bahan obat yang ingin kau dapatkan di dalam tempat ini. Soyen tersenyum dan kemudian dia menganggukkan kepalanya kepada iblis boneka kayu ini. Tidak sia-sia melakukan kerjasama dengan makhluk ini. Detik berikutnya, iblis boneka kayu berpamitan pada Soyen untuk pergi meninggalkan tempat ini demi bisa mengumpulkan bahan obat yang diminta oleh Soyen. Sementara Soyen hanya bisa duduk dengan santai di atas batu yang besar dan kemudian dia sambil tersenyum berkata pada dirinya sendiri, untung saja aku bisa menjalin kerjasama dengan dia. Dan saat itu ketika berada di dalam dunia iblis, Kaisar Iblis telah memberiku sebuah gulungan rahasia yang merupakan gulungan untuk bisa berteleportasi menuju tempat itu, sehingga aku bisa menjanjikan untuk mengembalikan iblis boneka kayu ini. Jika tidak dan aku tidak memiliki gulungan tersebut, mungkin diriku hanya bisa dikatakan sebagai seorang pembohong. Satu hari kemudian, iblis boneka kayu kembali ke tempat dari Soyen berada. Dia sekarang telah membawa sebuah peta dan juga batu kristal berwarna hijau. Iblis boneka kayu ini melihat pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, ini adalah peta dari lembah obat yang secara terperinci telah aku gambarkan situasi dan juga kondisi yang berada di dalamnya. Selain itu, kristal ini adalah sumber kekuatan kayu yang aku miliki dan benda ini sudah cukup bagi dirimu untuk berhasil mengendalikan atribut kayu di dalam tubuhmu. Aku akan memberikan kedua barang ini dan tentu saja kau tidak boleh melupakan janjimu untuk membantuku kembali ke dalam dunia iblis. Jika tidak dan kau berani membohongi diriku, aku akan benar-benar menyeretmu ke dalam neraka. Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, sudahlah, kau tidak perlu banyak omong kosong. Sekarang ambil posisi duduk dan aku akan meminjam sedikit kekuatan dari dalam tubuhmu untuk memicu bencana kenaikan level. Nanti aku akan menahan semua kesengsaraan petir dari dirimu. Namun bagian yang paling penting masih harus kau sendiri yang menangani tentang hal ini. Dan tentu saja ini juga merupakan ujian apakah dirimu memiliki kualifikasi untuk kembali ke dunia iblis atau tidak. Jika bahkan kau tidak bisa melakukan pada tahap terakhir, tubuh fisikmu hanya akan dihancurkan, bahkan jiwamu juga akan hancur lebur. Dan saat itu bahkan aku kemungkinan hanya bisa mengumpulkan sisa-sisa dari kehancuranmu. Iblis boneka kayu menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, aku tahu, mari kita mulai. Jika kau berhasil membantu diriku mengalami kenaikan level, maka aku akan berhutang budi seumur hidup pada dirimu. Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Soyen
kemudian mengeluarkan kekuatan api suci berwarna kuning dari dalam tubuhnya. Dan dia juga mengambil kekuatan berwarna hijau dari dalam tubuh iblis boneka kayu ini. Tanpa ragu lagi, Soyen pun melemparkannya ke arah langit. Dan dalam sekejap, langit langsung berubah menjadi gelap gulita. Suara gemuruh petir telah terdengar di dalamnya. Dan kemudian fluktuasi yang sangat menakutkan seolah-olah akan terbangun dari balik petir itu. Detik berikutnya Soyen memanggil Xiaolei, dan tanpa ragu lagi tubuh dari Xiaolei kini telah langsung meluncur ke arah langit. Selanjutnya sambaran petir pertama pun muncul. Akhirnya pung! Hal itu mengenai tubuh dari Xiaolei, namun tidak terluka sama sekali, dan malahan kekuatan petir ini diserap ke dalam tubuh dari Xiaolei. Pandangan mata dari Soyen secara perlahan melihat pada iblis boneka kayu yang masih duduk dengan tenang, dan kemudian samar-samar ada fluktuasi energi menakutkan terbangun dari dalam tubuhnya. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, makhluk ini pantas diberkati sebagai peri kayu. Aku rasa selama ini Yao Yuan tidak mengetahui asal-usulnya yang asli, dan jika bukan karena dirinya, mungkin sudah sejak lama iblis boneka kayu ini berubah menjadi peri kayu yang asli. Alasan kenapa Soyen mengatakan hal seperti ini karena dia bisa menyaksikan sekelompok bintik-bintik energi berwarna hijau mempesona dikeluarkan dari dalam tubuh iblis boneka kayu, dan itu adalah energi dari seorang peri. Yang dinamakan sebagai seorang peri adalah makhluk yang cukup beruntung terlahir ke dunia ini setelah menyerap kekuatan asli dari alam yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga dia bisa berubah menjadi bentuk lain dan kemudian memiliki energi seperti kekuatan yang diserap di sekitarnya itu. Di dalam dunia ini ada 5 jenis peri, yaitu peri emas, peri kayu, peri api, peri air, dan juga peri bumi. Xiaoyi milik Soyen yang terlahir dari penggabungan kekuatan api surgawi, dia sebenarnya adalah peri api. Pandangan mata dari Soyen kemudian kembali melihat pada iblis boneka kayu ini, lalu mengatakan, seluruh kesengsaraan petir telah berhasil aku pudarkan, dan ini adalah langkah terakhir. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Xiaolei, kembali. Soyen ketika mengatakan hal seperti ini membuat Xiaolei menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia kembali masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Sementara di langit, gejolak energi yang luar biasa akan segera dimunculkan, dan itu harus diatasi sendiri oleh iblis boneka kayu ini supaya dia benar-benar bisa mendapatkan kekuatan penuhnya lalu mengalami kenaikan tingkat. Jika dia gagal, maka dia akan berakhir di dalam kematian. Kita berpindah pada tempat di luar dari lembah obat. Saat ini semua orang yang berada di dalam tempat itu telah mampu menyaksikan melalui cermin raksasa yang berada di langit bahwa situasi di dalam lembah obat telah berubah menjadi gelap gulita karena awan petir berwarna hitam telah berkumpul dengan cara yang tidak biasa. Beberapa tetua yang berada di dalam tempat ini kemudian mengatakan awan petir itu sangat aneh. Tampaknya itu bukan awan petir yang dimunculkan oleh pil petir, karena energi yang berada di dalamnya bahkan aku bisa merasakan seolah-olah adalah energi yang sangat menakutkan dari langit dan bumi. Bahkan tingkat seperti ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan awan yang dimunculkan oleh pil petir. Tetua yang lainnya kemudian berkata, tunggu dulu, mungkinkah itu sebenarnya adalah Yao Yun? Tiba-tiba saja mengatakan, senior, pemimpin, pemandangan seperti ini sepertinya adalah kenaikan tingkat dari binatang ajaib yang berada di dalam lembah obat. Lei Qianren kemudian juga berkata, aku tidak menyangka bahwa diriku akan benar-benar mampu menyaksikan kenaikan level dari makhluk luar biasa yang berada di dalam lembah obat. Yao Yuan selanjutnya juga mengatakan fluktuasi energi di dalam awan petir itu tampaknya cukup mirip dengan iblis boneka kayu yang telah kutemui 1000 tahun yang lalu. Namun kenapa dia bisa memunculkan awan petir seperti itu? Bukankah kenaikan level darinya masih memerlukan waktu 1000 tahun lagi? Ini benar-benar aneh. Sebuah energi hijau yang cukup mempesona ini telah dikeluarkan dari balik awan hitam, dan kemudian hal itu menuju ke arah iblis boneka kayu yang berada di bawah.
karena ini adalah kekuatan luar biasa yang akan bisa membuatnya mengalami kenaikan level. Raut wajah dari iblis boneka kayu terlihat cukup senang ketika dia menyaksikan energi berwarna hijau ini. Namun detik berikutnya, sebuah petir yang sangat besar juga telah dikeluarkan dari langit untuk menyusul energi berwarna hijau itu. Raut wajah dari iblis boneka kayu dalam sekejap saja berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia berteriak, "Ini buruk!" Soyen ketika menyaksikan hal seperti itu hanya bisa mengatakan, "Benar-benar merepotkan. Tapi karena aku sudah berjanji pada dirimu, aku akan membantumu sampai akhir. Meskipun kita para manusia telah banyak membuat kesalahan pada dirimu ataupun pada binatang ajaib yang lainnya, biarkan aku menebus kesalahan dari para manusia-manusia itu. Semoga saja kau bisa meningkatkan kekuatan di dalam tubuhmu." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen langsung melesat ke arah langit. Sambil membawa pedang berat kuno api surgawi, dia memasukkan kekuatan api yang luar biasa ke dalam pedang itu, dan Soyen menebaskannya untuk berhadapan dengan petir besar yang telah muncul. Pada akhirnya, pum! Diar! Sebuah ledakan yang sangat besar benar-benar dimunculkan di langit. Detik berikutnya, ada dua makhluk yang muncul di dalam tempat ini, dan kemudian salah satu makhluk yang merupakan beruang tiba-tiba saja mengatakan, "Iblis boneka kayu, sebenarnya kau yang telah memicu kemunculan petir di langit karena kau ingin mengalami kenaikan level. Ini benar-benar tidak adil. Kita ini juga sama-sama binatang ajaib di dalam lembah obat ini, dan secara alami kau harus berbagi berkah itu dengan kita juga." Iblis boneka kayu hanya bisa berkata, "Omong kosong, kalian berdua dasar makhluk yang tidak tahu malu." Salah satu makhluk yang berbentuk rubah ekor 3 tiba-tiba saja mengatakan, "Ayo kita bergerak, jangan banyak omong kosong. Aku khawatir akan ada perubahan selanjutnya yang terjadi. Jika sampai dia dibiarkan mengalami kenaikan level, maka hal ini juga akan merepotkan bagi kita. Kau tidak inginkan jika dia bisa mengalami kenaikan level dan kemudian pergi ke dalam dunia iblis." Sang beruang raksasa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya mereka berdua langsung mengirimkan sebuah serangan terhadap iblis boneka kayu ini. Sang iblis boneka kayu benar-benar tidak mampu melakukan pergerakan karena dia harus terfokus untuk menerima sumber kekuatan yang bisa membuatnya mengalami kenaikan tingkat. Tepat ketika kedua serangan dari beruang raksasa dan juga rubah ekor 3 akan mengenai tubuh dari iblis boneka kayu, Soyen telah muncul, dan kemudian dia mengayunkan pedang berat kuno api surgawi. Lalu, pung! Diar! Kedua serangan tersebut berhasil dihancurkan oleh seorang Soyen. Pada akhirnya, pandangan mata dari Soyen melihat tajam pada kedua makhluk itu. Lalu dia mengatakan, "Bukan sesuatu yang baik untuk mencoba mengganggu kenaikan level dari seseorang. Sebelum kau bisa menyentuhnya, kau harus melewati diriku dulu." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen langsung mengeluarkan api kuning di telapak tangannya. Raut wajah dari beruang raksasa dan juga rubah ekor 3 berubah dalam sekejap. Lalu secara spontan mereka berkata, Sebenarnya itu adalah api suci." Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah kedua makhluk ini akan ketakutan setelah melihat Soyen mengeluarkan api suci, dan kemudian kedua makhluk itu akan segera kabur? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser. Kita lanjut bahas BTTHK Serapi episode 539. Oke lah, gak usah banyak nang mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pemimpin klan Yao, yaitu Yao Yuan, sekarang telah memerintahkan Yao Xuanyi untuk menggerakkan energi pemantau yang berada di dalam lembah obat, dan kemudian menyelidiki siapa sebenarnya yang telah memunculkan petir kesengsaraan di langit yang merupakan tanda kenaikan level. Tanpa ragu, Yao Xuanyi telah langsung mengucapkan matanya, dan kemudian dia memindahkan energi yang berada di dalam lembah obat ke tempat lain, khususnya adalah ke tempat asal kemunculan dari petir yang berada di langit. Hingga pada akhirnya semua orang yang berada di altar pegunungan ini bisa menyaksikan dengan pemandangan yang cukup mengejutkan, karena ternyata
yang akan mengalami kenaikan level adalah iblis boneka kayu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Xiaoyan sekarang sedang melindungi iblis boneka kayu dan mengeluarkan api suci dari dalam tubuhnya untuk melawan dua makhluk besar, yaitu beruang raksasa dan juga rubah ekor 3. Pria kuat dan juga para tetua yang berada di tempat ini, mereka langsung berdiri dari tempat duduknya ketika menyaksikan api kuning dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, dan secara spontan mereka mengatakan, sebenarnya itu adalah api suci. Mungkinkah Xiaoyan ini adalah monster? Tiba-tiba saja gelombang panas yang luar biasa dan cukup menyengat dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan untuk menyapu seluruh lebah obat fluktuasi dari tingkat panas seperti ini. Bahkan seseorang yang berada di bintang 8 dosian tidak akan pernah berani untuk meremehkannya. Yao Yuan ketika menyaksikan apa yang dilakukan Xiaoyan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu berkata, benar-benar pria muda yang luar biasa dan juga berbakat. Di sisi lain, khususnya di tempat dari Yao Yichen berada, orang itu juga bisa menyaksikan tentang apa yang dilakukan Xiaoyan, dan kemudian Yao Yichen hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, sial, Xiaoyan ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Seorang Yao Yichen yang selalu sombong dan juga arogan tiba-tiba saja kena mental ketika dia melihat api suci di tubuh dari Xiaoyan. Hal itu membuat seorang Yao Yichen kemudian memiliki ide untuk bergabung dengan Shen Hong serta yang lainnya dan membuat jebakan untuk melawan Xiaoyan. Mereka pada akhirnya langsung pergi meninggalkan tempat ini untuk kembali mengumpulkan berbagai bahan obat yang belum mereka dapatkan. Pandangan mata dari rubah iblis berekor 3 melihat Xiaoyan dengan cara yang cukup meremehkan, dan kemudian dia mengatakan, manusia di tahap puncak bintang 7 dosian, sebenarnya kau memiliki api suci, itu benar-benar mengejutkan kita berdua. Lebih baik kau memberikan api suci itu pada kita, dan aku berjanji bahwa aku dan juga beruang ini tidak akan mencelakai dirimu. Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia menyatakan, jika kau menginginkan api suci ini, majulah, aku akan memberikannya pada kalian. Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya ke arah langit, dan tiba-tiba saja api suci yang berada di telapak tangannya kini telah langsung menyebar untuk memberikan serangan api yang tidak terhitung jumlahnya kepada rubah ekor 3 dan juga beruang besar. Melihat tindakan dari Xiaoyan, kedua binatang iblis itu saling memandang satu sama lain. Kemudian rubah ekor 3 mengatakan, ayo segera lenyapkan dia. Energi yang menyesakkan dikeluarkan dari dalam tubuh kedua binatang iblis, dan hal itu langsung membentuk badai petir yang mengarah pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak berniat untuk menghindar. Sementara iblis boneka kayu yang tubuhnya diselimuti oleh kekuatan berwarna hijau ketika menyaksikan apa yang dilakukan Xiaoyan hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, manusia ini berbeda dari manusia-manusia jahat yang telah aku temui. Sekarang aku hanya bisa berharap pada dirinya, dan tinggal satu langkah lagi diriku akan bisa naik level dan kemudian pergi menuju dunia iblis. Melihat badai petir yang mengandung kekuatan penghancur mengarah dengan cepat ke arahnya, Xiaoyan tiba-tiba saja kembali mengeluarkan api dari dalam tubuhnya lalu berteriak, lautan api suci. Gelombang api berwarna kuning dengan kekuatan menghancur ini telah melampaui langit dan bumi dan kemudian berhadapan dengan badai petir. Suara gemuruh yang luar biasa ini terdengar di dalam tempat ini. Rubah ekor 3 dan juga beruang raksasa itu tampak kewalahan. Sang beruang kemudian melihat pada rubah ekor 3 sambil bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Manusia ini tidak mudah untuk dihadapi. Rubah ekor 3 kemudian berbicara, kita hanya bisa menggunakan kartu draft terakhir. Jika tidak, apabila kita terjerat pertempuran dengan bocah ini, maka iblis boneka kayu akan berhasil naik level, dan pada saat itu kita juga tidak akan pernah bisa mengambil energi yang berada di dalam tubuhnya untuk kita sendiri. Beruang besar hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya mereka berdua langsung melonjakkan energi di dalam tubuh masing-masing. Sementara Xiaoyan ketika dia sudah mampu mengatasi serangan badai petir, dia mengangguk puas dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, jika saja kekuatanku bisa menembus bintang 8 dosian, ditambah dengan peningkatan api suci, aku akan mendekati keberadaan yang tidak terkalahkan di tingkat yang sama. Ditambah lagi,
aku juga memiliki teknik asli yang baru, yaitu penggabungan api suci, dan kekuatanku yang saat ini tidak akan bisa dibandingkan dengan yang dulu. Beruang besar ketika memaksa energi yang berada di dalam tubuhnya secara perlahan membuat tubuh itu menjadi semakin membengkak. Di sisi lain, rubah ekor tiga tubuhnya juga langsung berubah menjadi sangat besar. Pada akhirnya, tanpa ragu-ragu lagi, mereka berdua saat ini segera berteriak, "Tinju beruang bumi, mata hati rubah iblis!" Sebuah tinju batu raksasa dan juga bayangan jiwa rubah ini telah langsung melesat untuk memberikan serangan terhadap seorang Xiaoyan. Adegan seperti itu membuat suhu yang berada di dalam tempat ini tiba-tiba saja menjadi dingin dan samar-samar. Hal itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Bahkan lautan api suci milik Xiaoyan kali ini juga meredup akibat tekanan yang diberikan oleh tinju batu dan juga bayangan rubah raksasa. Rubah ekor tiga ketika dia melihat adegan seperti ini, tiba-tiba saja tertawa. "Manusia, ini akan menjadi akhir dari hidupmu." Rubah ekor tiga dan juga beruang bumi cukup yakin bahwa gabungan dari serangan mereka berdua akan bisa memusnahkan seorang Xiaoyan, dan kemudian pada saat itu mereka akan segera merebut energi asal yang dimiliki iblis boneka kayu. Xiaoyan tidak takut sama sekali menghadapi serangan dari keduanya. Dia malah tersenyum dan kemudian berkata, "Aku ingin mencoba kekuatan baruku setelah melakukan peleburan terhadap berbagai api suci. Lihatlah armor api suci." Seluruh lautan api yang tadinya dikeluarkan oleh Xiaoyan kali ini segera ditarik kembali untuk masuk ke dalam tubuhnya, dan kemudian hal itu langsung berubah menjadi armor besi yang cukup indah. Armor besi ini juga memancarkan kekuatan api yang sangat luar biasa. Xiaoyan segera tersenyum tipis dan kemudian dia mengepalkan tinjunya tanpa ragu. Xiaoyan menuju dengan acak ke arah langit. Akhirnya, pum! Sebuah tinju api raksasa ini melesat dengan sangat cepat dan kemudian berhantaman dengan bayangan jiwa rubah dan juga tinju batu besar. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya, diar! Kedua serangan dari rubah dan juga beruang benar-benar hancur. Menyaksikan hal seperti ini, raut wajah dari keduanya terlihat sangat jelek karena mereka ketakutan. Dan kemudian rubah bersama dengan beruang hanya bisa melihat satu sama lain sambil berkata, "Sial, ini benar-benar buruk, cepat kabur!" Tanpa ragu, keduanya berbalik dan kemudian melarikan diri dengan cara yang cukup tergesa-gesa. Pukulan dari Xiaoyan barusan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Apabila mereka berdua tetap berada di dalam tempat ini, mungkin akan mati sepenuhnya. Xiaoyan hanya menyaksikan kedua binatang iblis itu kabur tanpa memiliki niat untuk melakukan pengejaran. Dan detik berikutnya, Xiaoyan pun mulai menutup matanya. Dia lalu mengambil posisi duduk bersila untuk memulihkan tenaga di dalam dirinya, sekaligus untuk melindungi iblis boneka kayu yang berada di dalam tempat ini. Xiaoyan akan memastikan bahwa makhluk tersebut bisa mengalami kenaikan level tanpa hambatan apapun. Ling Xi dengan sebuah kekuatan khusus yang dia miliki, sebenarnya dia mampu memata-matai Xiaoyan dari jarak yang cukup jauh, dan dia cukup puas karena Xiaoyan mampu mengalahkan dua binatang iblis yang membuatnya kabur secara terbirit-birit. Ling Xi pun kemudian berkata pada dirinya sendiri, "Xiaoyan ini benar-benar aneh. Dia telah membuat langkah yang besar dan tidak heran bahkan leluhur di dalam klan Ling memuji klan Xiao. Dan sebenarnya Xiaoyan juga sama sombongnya dengan orang-orang klan Xiao. Meskipun begitu, mereka memang pantas karena kekuatan mereka sangat menakutkan. Tapi yang tidak habis pikir adalah kenapa orang sekuat klan Xiao menghilang dengan cara yang cukup misterius. Aku benar-benar bingung dengan misteri ini. Tapi sudahlah, lupakan saja. Langkah yang dilakukan Xiaoyan kali ini telah menarik perhatian dari banyak orang. Dan sekarang mereka semuanya telah memfokuskan tujuan pada Xiaoyan. Hanya dengan menyingkirkan Xiaoyan di dalam tempat ini, maka mereka akan memiliki syarat untuk bisa bersaing mendapatkan posisi pertama. Jika tidak, maka Xiaoyanlah yang akan menjadi juara.
Bisa dikatakan bahwa Soyen saat ini telah menjadi musuh bersama dari para kontestan. Tidak peduli seberapa tirani seorang Soyen, hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri cukup merepotkan untuk berhadapan dengan lawan yang hampir 1000 orang. Mungkin diriku saat ini harus segera pergi menuju bagian terdalam dari lembah obat ini dan kemudian mendapatkan informasi terlebih dahulu di dalam sana, lalu bergabung dengan Soyen. Alasan kenapa Lingxi ingin membantu Soyen bukan karena dia mencintai Soyen, tapi karena Lingxi ingin membalas budi kebaikan dari klan Xiao yang telah menyelamatkan klan Ling di saat yang berbahaya pada masa lalu. Setelah berkata, Lingxi pun kini telah langsung melesat untuk menuju bagian terdalam dari lembah obat ini. Kita berpindah kembali ke tempat dari Soyen. Tiba-tiba saja, fluktuasi energi berwarna hijau yang sangat mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh iblis boneka kayu, dan itu adalah pertanda bahwa dia telah berhasil menaikkan level di dalam dirinya. Pandangan mata dari iblis boneka kayu melihat ke arah Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Manusia, terima kasih banyak." Soyen segera membuka matanya dan kemudian dia melihat pada iblis boneka kayu. Lalu Soyen mengatakan, "Sesuai dengan janjiku, ketika kau sudah naik level, aku akan mengirimkanmu menuju dunia iblis." Tanpa ragu lagi Soyen mengeluarkan sebuah gulungan dan kemudian sedikit kekuatan yang berada di dalam gulungan itu telah melesat ke arah langit dan kemudian berubah menjadi sebuah lubang hitam. Iblis boneka kayu memandang Soyen dengan mata berbinar dan kemudian dia pun melemparkan kristal berwarna hijau yang merupakan sumber energi dari dirinya, supaya hal itu bisa dipergunakan oleh Soyen untuk mengendalikan kekuatan dari atribut kayu yang berada di dalam tubuhnya. Tanpa ragu lagi, iblis boneka kayu kini telah langsung berubah menjadi sinar cahaya hijau dan kemudian melesat untuk masuk ke dalam lubang hitam yang berada di langit. Menyaksikan hal seperti itu, Soyen pun segera melambaikan tangannya dan mengucapkan kata perpisahan. Iblis boneka kayu hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia benar-benar menghilang di dalam lubang hitam. Lalu lubang hitam yang berada di langit itu juga menghilang dalam seketika. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat pada kristal hijau yang berada di tangannya, dan dia cukup yakin menggunakan benda ini Soyen akan mampu mengendalikan atribut kayu yang berada di dalam tubuhnya. Soyen pun kemudian mengatakan, "Aku akan pergi dulu ke dalam goa yang ditunjukkan di dalam peta oleh iblis boneka kayu. Mungkin dia telah menyimpan berbagai macam bahan obat langka di dalam tempat itu." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen benar-benar menuju tempat tinggal sebelumnya dari iblis boneka kayu, dan dia akan berkultivasi di dalam tempat itu. Sekitar 1 jam kemudian, di dalam sebuah goa yang cukup indah, Soyen telah mengambil posisi duduk bersila, dan dia benar-benar melihat banyak bahan obat-obat langka di dalam tempat ini. Hal seperti itu membuat Soyen tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan penuh rasa senang. Berbagai macam bahan obat yang berada di dalam goa selama ini telah dinikmati oleh iblis boneka kayu, dan orang itu sekarang telah pergi. Secara otomatis, seluruh bahan obat yang berada di dalam tempat ini akan menjadi milik Soyen. Soyen pada akhirnya mulai mendata satu persatu tentang bahan obat yang tertulis di dalam gulungan resep miliknya. Detik berikutnya, Soyen dengan raut wajah yang cukup jelek, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Sial, sebenarnya aku masih kekurangan satu bahan obat terakhir. Tapi sudahlah, lupakan dulu. Mari kita serap sumber energi dari iblis boneka kayu terlebih dahulu, dan mungkin aku akan segera bisa mengendalikan kekuatan atribut kayu di dalam tubuhku." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen melambaikan tangan, dan sekali lagi kristal berwarna hijau telah keluar dari dalam cincin penyimpanan milik Soyen, lalu mengambang di hadapannya. Soyen sambil tersenyum, dia mengatakan, "Aku tidak akan menunda-nunda waktu lagi. Mari kita mulai." Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen menggunakan kekuatan jiwa. Dia langsung menyelimuti seluruh goa ini supaya tidak ada satupun orang di luar sana yang bisa mengganggu kultivasi dari Soyen. Tanpa ragu lagi, Soyen telah langsung menghancurkan kristal berwarna hijau tersebut, dan kemudian
fluktuasi energi berwarna hijau yang sangat menakutkan ini telah keluar, dan hal seperti ini lalu berubah menjadi seperti cairan hijau. Secara perlahan, cairan hijau itu pun ditelan masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Inti Do yang merupakan atribut kayu di dalam tubuh dari Soyen selama ini telah terdiam. Namun ketika Soyen menelan cairan hijau, tiba-tiba saja inti Do tersebut bergejolak dan menimbulkan sebuah pergerakan yang rasa-rasanya dia sangat senang. Sebuah keserakahan juga dipancarkan dari dalam inti Do atribut kayu, seolah-olah dia akan melahap energi hijau yang baru saja ditelan oleh seorang Soyen. Manusia normal pada dasarnya seumur hidup hanya akan memiliki satu atribut saja, dan itu adalah atribut bawaan lahir. Seperti misalnya Soyen, dia terlahir dengan atribut api. Namun secara kebetulan Soyen telah mendapatkan atribut kayu. Meskipun begitu, dia tidak mampu menggunakan kekuatan dari atribut kayu ini sebelum bisa mendapatkan bahan lain untuk mengaktifkan atribut kayu tersebut. Dan kali ini, sumber energi dari iblis boneka kayu adalah bahan lain yang dibutuhkan untuk bisa mengaktifkan inti Do beratribut kayu ini, sehingga nanti Soyen akan benar-benar mampu mengontrol atribut kayu dengan cara yang cukup sempurna. Meskipun begitu, harga yang harus dibayar Soyen sangatlah mahal. Mungkin dia akan menderita sebuah penyiksaan yang sangat menyakitkan. Tiba-tiba saja, inti Do beratribut api di dalam tubuh dari Soyen juga bergejolak, dan kemudian hal itu memancarkan kekuatan api untuk mengusir kekuatan hijau yang telah masuk ke dalam tubuh dari Soyen ini. Merasakan hal seperti itu, Soyen kemudian menggerakkan kekuatan jiwanya sambil berkata, "Diamlah untukku." Bagaimanapun juga, di dalam satu gunung tidak akan mengizinkan dua raja harimau untuk tinggal di dalamnya, dan itu juga berlaku pada lautan Dogi di dalam tubuh Soyen. Inti Do beratribut api benar-benar tidak rela jika ada inti Do lain yang juga menjadi penguasa di dalam lautan Dogi milik Soyen ini. Dengan penekanan kekuatan jiwa yang cukup mempesona, hal itu pada akhirnya membuat tenang inti Do beratribut api. Lalu Soyen pun menggerakkan inti Do beratribut kayu untuk langsung melahap kekuatan hijau yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kali ini, seluruh kekuatan hijau telah menyebar di dalam tubuh dari Soyen, dan detik berikutnya, Soyen mulai memejamkan matanya. Energi yang penuh dengan vitalitas disebarkan dari dalam tubuh Soyen seolah-olah dia adalah putra alam. Bahkan akibat fluktuasi energi yang berwarna hijau ini, berbagai bahan obat yang berada di dalam goa sekarang telah tumbuh dan menjadi lebih besar. Kelainan seperti ini hanya berlangsung untuk beberapa saat saja. Tiba-tiba Soyen pun berteriak dengan cara yang cukup menyakitkan, karena saat ini efek dari inti Do beratribut kayu yang akan diaktifkan baru bisa dirasakan oleh Soyen, dan dia di dalam seluruh tubuhnya rasa-rasanya seperti ditusuk oleh jutaan jarum dengan cara yang kejam. Namun Soyen tidak peduli seberapa menyakitkan hal yang dia rasakan, dirinya tidak akan pernah mundur. Soyen hanya bisa menggerakkan giginya menahan rasa sakit itu. Sementara secara perlahan, inti Do beratribut kayu di dalam tubuh Soyen ini telah mengembang dan kemudian memancarkan fluktuasi yang cukup misterius. Lautan Dogi dari Soyen yang tadinya hanya berisi kekuatan api berwarna merah dan juga oranye, kali ini samar-samar juga memiliki sebuah warna berwarna hijau. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata, dan tubuh dari Soyen sekarang terlihat lebih tenang. Meskipun begitu, selama 3 hari ini Soyen benar-benar tersiksa dengan cara yang luar biasa. Namun, akibat siksaan tersebut, kali ini kekuatan dari atribut kayu telah menembus jauh dan juga terpatri di dalam daging, darah, dan juga sel-sel di dalam tubuh dari Soyen. Pada akhirnya, Soyen benar-benar telah menguasai atribut kayu dengan sempurna. Dan kali ini, Soyen bisa dengan bebas menggunakan atribut ganda, api, dan kayu. Soyen kemudian membuka matanya, dan kemudian energi berwarna hijau terpancar dari dalam bola mata Soyen. Selanjutnya dia melambaikan tangan dengan cara yang cukup santai. Beberapa tanaman merambat yang berada di dalam goa ini bisa dikendalikan sesuka hati oleh seorang Soyen.
Bahkan mengandalkan kekuatan kayunya, Soyen samar-samar memiliki hubungan dengan berbagai tanaman yang berada di dalam tempat ini, sehingga Soyen tidak memerlukan kekuatan jiwa untuk melakukan penyelidikan. Hanya dengan kekuatan atribut kayu ini, Soyen bisa melihat seluruh pemandangan di dalam kepalanya tentang letak dan juga lokasi dari goa tempat dia berada. Setelah beberapa saat, tanaman yang berada di dalam goa ini mengeluarkan suara gemerisik yang cukup menyenangkan, seolah-olah hal itu memberikan selamat kepada seorang Soyen. Soyen pun segera tersenyum bahagia dan kemudian dia berkata, apakah dengan menggunakan kekuatan kayu ini, aku juga bisa merasakan berbagai hal ketika diriku berada di dalam hutan luar sana. Ini sebenarnya adalah persepsi yang cukup mirip dengan kekuatan jiwa. Bahkan di dalam beberapa tempat di mana kekuatan jiwa tidak bisa digunakan, mungkin aku bisa memakai metode ini dan kemudian bisa melihat apa saja yang berada di sekitar dariku. Ini benar-benar luar biasa. Aku jadi semakin penasaran, apakah sebenarnya atribut apiku juga bisa kugunakan untuk berkomunikasi dengan api-api yang berada di luar sana. Sehingga hal seperti itu akan memberikanku persepsi yang luar biasa tanpa perlu menggunakan kekuatan jiwa lagi. Tubuh dari seorang alkemis pada dasarnya dibangun dengan atribut api dan juga atribut kayu yang lemah sejak zaman kuno. Tapi hanya ada sedikit orang yang bisa sepenuhnya membangunkan dan juga mengendalikan kedua atribut seperti itu dalam waktu yang bersamaan. Hanya orang-orang spesial dan juga langka yang bisa mengendalikan atribut api dan kayu seperti Soyen ini. Karena urusan di dalam tempat ini sudah selesai, Soyen pun segera berdiri dan kemudian dia mengatakan, aku harus segera pergi menuju tempat terakhir dari ramuan obat yang belum aku dapatkan. Dan tampaknya tempat itu bernama Lautan Spiritual, dan itu ada di balik pegunungan yang sangat besar. Tanpa ragu lagi, Soyen pun segera keluar dari dalam goa ini. Sebenarnya tidak hanya Soyen, tapi ribuan alkemis yang merupakan peserta. Mereka sebenarnya juga telah kekurangan satu bahan obat terakhir seperti yang tertulis di dalam gunungan resep milik mereka. Entah ini kebetulan atau sengaja, tidak ada orang yang paham tentang hal ini. Pada akhirnya, mereka semuanya berbondong-bondong pergi untuk menuju tempat yang dinamakan Lautan Spiritual. Jelas itu akan menjadi tempat terakhir dan persaingan yang sebenarnya akan terjadi di dalam sana. Kita berpindah pada pegunungan spiritual. Di balik pegunungan ini ada lautan luas yang bernama Lautan Spiritual. Dan sekarang satu persatu orang mereka telah berbondong-bondong untuk menuju pegunungan spiritual tersebut. Di sisi lain, Soyen telah menggunakan kekuatan dari atribut kayunya untuk melakukan sebuah penyelidikan. Dan tanpa sengaja, Soyen mendengar obrolan dari 3 alkemis di tempat ini. Salah satu alkemis kemudian mengatakan pada kedua rekannya, hei, pernahkah kau mendengar informasi yang cukup mencengangkan? Dua temannya kemudian mengatakan, informasi apa? Orang pertama ini kemudian berbicara. Dikatakan bahwa saudara-saudari dari klan Yao, yaitu Yao Yizhen dan juga Yao Yixuan, mereka telah bergabung bersama dengan anggota dari klan Yan, sekte Qiyue, dan juga beberapa orang lainnya dari klan kuno untuk memasang jebakan bagi Soyen, dan mereka akan mencoba melenyapkan Soyen di dalam tempat ini. Kedua temannya cukup kaget. Apa? Melenyapkan Soyen? Sang pria pertama menganggukkan kepalanya. Benar, di pegunungan spiritual sekarang, sebagian besar orang telah bergabung membentuk sebuah aliansi karena mereka tahu bahwa tampilan kekuatan Soyen yang berturut-turut itu terlalu menakutkan. Para jenius dari klan kuno merasakan sebuah tekanan yang sangat tirani di dalam diri mereka. Jika Soyen tidak disingkirkan, maka mereka semuanya akan kesulitan untuk mendapatkan juara pertama di dalam kompetisi alkemis ini. Kedua rekannya kemudian mengatakan, lalu apa hubungannya lautan spiritual dengan resep obat yang berada di gulungan kita? Orang pertama itu pun kemudian berkata,
Menurut informasi yang telah aku dapatkan, tampaknya setiap alkemis yang menjadi peserta, mereka telah kehilangan satu bahan obat terakhir dan semua bahan itu berada di dalam lautan spiritual. Aku pikir ini memang sengaja diatur oleh orang-orang dari klan Yao. Di sisi lain, kalian berdua juga harus mengetahui tampaknya hubungan dari Ling Xi yang berasal dari klan Ling dan juga Xiaoyan itu cukup misterius. Pada saat itu, ketika Ling Xi menemukan konspirasi yang akan dilakukan oleh para generasi muda klan kuno, dia dengan gegabah maju sendirian dan mencoba untuk menghancurkan konspirasi yang dibuat oleh orang-orang dari klan kuno itu. Hingga pada akhirnya Ling Xi ditangkap oleh para pemuda dari klan kuno itu. Xiaoyan yang berada di tempat yang cukup jauh kali ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, orang-orang dari klan kuno benar-benar sialan. Apabila kalian berani melukai Ling Xi, maka aku tidak akan segan-segan untuk melenyapkan kalian semuanya. Ling Xi, bertahanlah. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka semuanya menyakiti dirimu, para putra surga dari klan kuno ini. Karena kalian ingin bermain-main dengan diriku, maka aku Xiaoyan akan menemani permainan kalian dan biarkan aku melihat apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan pun langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju lautan spiritual yang berada di balik dari pegunungan spiritual ini. Kita berpindah pada sisi yang lain dari pegunungan spiritual. Di tempat itu sudah berkumpul beberapa orang yang tidak lain adalah Yao Yichen, Yan Xuan, Hunmu, Shen Hong, serta orang-orang dari klan kuno yang lainnya. Yan Xuan kemudian mengatakan, apakah kau yakin bahwa Xiaoyan akan datang ke dalam tempat ini? Shen Hong menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melimpani, aku cukup yakin Ling Xi dan juga Xiaoyan seharusnya mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Jadi dia pasti datang ke tempat ini untuk menyelamatkan gadis itu. Yan Xuan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melihat kepada Shen Hong ini sambil berkata, awasi tempat ini untukku. Begitu kau menemukan sosok dari Xiaoyan, segera lenyapkan dia. Selain itu Hunmu dan juga Yao Yichen, aku tahu bahwa kalian sebenarnya cukup malu dengan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi aku harus memberitahu pada kalian berdua, jika kalian hanya berdiri dan juga menonton ketika Xiaoyan muncul, begitu kita gagal, maka kalian juga tidak perlu mengikuti kompetisi alkemis ini lagi. Karena kemenangan pada saat itu secara otomatis akan menjadi milik Xiaoyan. Sekarang kita itu berada di dalam kapal yang sama dan kalian tidak boleh melakukan apapun yang melanggar kesepakatan yang telah kita buat. Yao Yichen dan juga Hunmu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka kali ini mengatakan, baiklah, kita akan melakukannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan berhasil meloloskan diri dari jebakan yang telah dibuat oleh Yan Xuan dan juga Shen Hong ini, serta para pemuda lainnya dari klan kuno? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.